Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Karena videonya saya rekam pagi-pagi, jadi saya bilang selamat pagi. Ini adalah tugas terakhir kami dari Prodi Manajemen mata kuliah Keuangan. Terima kasih Ibu dosen karena telah membimbing kami selama kurang lebih 1 semester. Atas nama pribadi, saya meminta maaf ketika terjadi kesalahan ataupun faktor-faktor yang tidak diinginkan dalam proses pembelajaran yang mengakibatkan masalah-masalah yang timbul dalam pembelajaran. Nama saya Muhammad Rifki Asar, kelas Manajemen D, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pendanaan jangka panjang. Pengertian pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang merupakan salah satu jenis pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan alternatif lain jenis pendanaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pembelanjaan perusahaan. Jenis pendanaan jangka panjang yang umum dikenal antara lain kredit investasi, hipotek, obligasi, dan saham. Jadi pada umumnya pendanaan jangka panjang itu digunakan untuk perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang akan datang. Jadi ketika perusahaan misalnya ada uang, dia bisa menggunakan cara ini seperti kredit investasi, hipotek, obligasi, dan saham untuk memenuhi pembelanjaan perusahaan yang akan datang nanti di masa depan. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu dulu kredit investasi. Jadi kredit investasi ini jenis pendanaan yang disediakan oleh perbankan biasanya dan masih banyak dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha. Kredit investasi adalah merupakan alternatif pendanaan jangka panjang yang umumnya disediakan oleh kalangan perbankan selain kredit modal kerja. Keputusan perusahaan untuk memanfaatkan kredit investasi ini hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, kelayakan jenis investasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pola cash flow dari investasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, lamanya jangka waktu kredit. Yang keempat, besarnya pengembalian pinjaman setiap periodenya. Yang kelima, tingkat suku bunga yang dipersyaratkan. Yang keenam, persyaratan mengenai pelunasan kredit sebelum jatuh tempo yang biasanya dalam bentuk penalti. Jadi ini adalah 6 syarat yang harus diperhatikan atau 6 poin yang harus diperhatikan dalam kredit investasi oleh perbankan. Jika salah satunya kurang, maka akan timbul kesalahan yang akan terjadi pada perusahaan kita. Oke, selanjutnya. Hipotek. Jadi hipotek ini merupakan alternatif pendanaan jangka panjang dalam bentuk hutang yang biasanya harus disertai dengan agunan berupa aktiva tidak bergerak. Itu namanya aset ya, seperti tanah atau bangunan. Dalam hal ini terjadi likuiditas perusahaan yang mempunyai hutang, maka kewajiban kreditur harus dipenuhi terlebih dahulu dari hasil penjualannya aktiva yang dijadikan sebagai agunan tersebut. Jadi sangat simpel di sini, hipotek itu adalah hutang. Dan kalau kita mengutang selain diperbankan atau diperbankan, kita bisa istilahnya kasih jaminan aktiva perusahaan seperti tanah atau bangunan dan lain-lain, aset-aset lah pokoknya. Yang ketiga, saham. Nah, ini saham ini istilah yang mungkin familiar tak? Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham memperoleh pendapatan dari dividen dan capital gain. Itu artinya selisih antara harga jual dan harga beli. Berbeda dengan obligasi, saham tidak harus dibayarkan apabila perusahaan tidak mempunyai kas. Kalaupun perusahaan mempunyai kas, tetapi perusahaan memerlukan kas tersebut untuk ekspansi ini adalah saya minta maaf ada notif. Oke, lanjut. Ekspansi itu adalah melebarkan sayap perusahaan. Perusahaan juga tidak harus membayarkan dividen. Ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh pemilik saham bagi pemegang saham, yaitu adanya hak residu. Pemegang saham mempunyai kendali atas perusahaan, misalnya dalam pemilihan direktur. Ketiga, pemegang saham bisa juga dimintai persetujuannya untuk melakukan atau menentukan hal-hal penting lainnya. Ada juga bentuk saham.
di sini ada dua bentuk saham, yaitu saham preferen serta saham biasa. Oh, di sini ternyata ada 3. Dan saham right. Saham preferen merupakan bentuk saham tetapi mempunyai karakteristik obligasi. Ini saham tapi mempunyai karakteristik obligasi. Yang kedua, saham biasa dan right. Saham menunjukkan bukti pemilikan, sedangkan obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Ini juga penerbitan right. Saham baru akan dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan memerlukan tambahan dana untuk keperluan ekspansi. Kedua, perusahaan dapat menerbitkan saham baru dan menawarkan kepada publik umum atau kepada pemegang saham lama. Yang ketiga, apabila perusahaan menawarkan saham kepada publik umum, maka perusahaan akan menggunakan jasa lembaga penjaminan yang akan menjamin bahwa penerbitan tersebut akan laku terjual semua, atau menawarkan saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga saham saat ini kepada pemegang saham lama. Misalnya, perusahaan akan menerbitkan saham baru sebanyak 10 juta per lembarnya dan ditawarkan dengan harga 5.000. Dengan demikian, maka setiap pemilik satu lembar saham lama diberikan hak kepada pembeli saham satu lembar saham baru dan tidak ingin membeli saham baru dapat dijual bukti right. Yang terakhir, obligasi adalah sekuritas yang membayarkan sejumlah bunga pada investor setiap periode hingga akhirnya ditarik oleh perusahaan. Atau obligasi merupakan surat tanda hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dijual ke investor dan umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Oleh karena itu, kalau perusahaan bangkrut, pemegang saham obligasi akan diperlukan sebagai kreditur umum. Dalam obligasi biasanya akan menyantumkan nilai pelunasan atau face value, jangka waktu pelunasan, bunga yang akan dibayarkan atau coupon rate, dan 4, berapa kali dalam 1 tahun bunga tersebut akan dibayarkan. Oke, sekian dari saya. Karena terdapat keterbatasan dalam video ini, saya meminta maaf. Oke, baik. Dengan menutup tugas, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.